susah untuk masuk surga. Karena apa? Suami itu mempunyai tanggung jawab yang sangat luar biasa. Beda dengan istri. Kalau istri paling gampang masuk surga dan paling gampang juga masuk neraka itu seorang istri. Nah, diantaranya ada beberapa dalil yang saya sebutkan. Ini surat An-Nisa ayat 34. Kalau Allah Ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadalallahu ba'duhum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, itu laki-laki, atas sebagian yang lainnya, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Ini perlu diingat, laki-laki itu adalah pemimpin, dan kita tahu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Cuman dari segi praktek ini kan jadi sulit luar biasa. Karena apa? Kadang kita itu kan, khususnya laki-laki, rasa keberanian kita tertutup dengan rasa kasih sayang. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi ngelehan we terus. Ada istilah susis suami siun istri gitu kan. Ya, suami ditincakan ke istri karena apa? Mungkin suaminya bukan takut, tapi apa? Tapi rasa kasih sayang itu yang menutupi kepemimpinan suami itu. Akhirnya apa? Rumah tangga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kan mendidik, kalau istri sudah mendominasi, itu akan sulit bagi seorang suami untuk mendidiknya. Ketika dididik, loh, jadi ngabalikan gitunya. Juga nugus bener wae. Kan gitu sering terjadi. Nah, ini tidak bisa dibiarkan. Kenapa tidak bisa dibiarkan? Karena tugas yang kedua, seorang suami itu, kenapa tadi saya bilang bahwa suami itu sulit sekali masuk surga, gitu kan? Karena surat At-Tahrim ayat 6 menjelaskan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidad la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun al-ayah. Nah, di sana dijelaskan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Jadi suami tidak bisa masuk surga sendiri. Gitu kan. Katakan Kang Aduy rajin sholat tahajud, rajin ke masjid gitu, sholat berjamaah, sedekah, wah saking solehna, duha ge beurang peuting, paribasa. Tahajud ge beurang peuting. Saum Senin Kamis unggal poe gitu ya. Saking solehnya, tapi gak bisa masuk surga sendiri. Karena apa tadi? Gitu kan. Bahwa laki-laki itu gak bisa masuk surga kecuali karena apa? Karena ku anfusakum wa ahlikum naro. Bagaimana caranya kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Jadi pentingnya mendidik keluarga itu di sini. Karena resikonya, karena taruhannya itu bukan lagi di dunia tapi sama di akhirat. Ada mungkin kalau berbicara tentang kisah saya banyak yang ekstrim mungkin, yang sulit, dalam arti ini hanya pengalaman pribadi, tidak untuk dicontoh. Mungkin dalam arti kalau ada yang baiknya bisa diambil. Contoh ketika itu istri saya itu ngajar kan, jadi kepala sekolah di sebuah SD lah. Karena emang pada waktu itu emang sekolah diniyah, sekolah keluarga, dan tidak ada lagi yang kuliah kecuali istri saya. Nah, kebanyakan yang terjadi untuk para pengajar biasanya gitu kan. Nah, si ada pengajar budakna sok balalangor. Gitu kan. Itu yang saya baca pada waktu itu karena si ibu sebagai madrasah utama untuk anak-anaknya itu sosoknya hilang. Akhirnya si anak diasuh oleh katakan ibu oleh mertua kita. Nah, itu yang terjadi gitu kan. Lamun bahasa ekstrim sama kieu. Ya rek kabebalaan gaji, ari budak teu didik, ari budak teu urus gitu kan. Nepikeun ka nyusahkeun deui mertua. Sudah berapa puluh tahun kita menyusahkan orang tua kita dan masih orang tua kita dibebani oleh anak-anak kita. Nah, itu yang jadi masalah. Akhirnya ketika itu saya memberanikan diri untuk mengambil istri saya, geus pokoknya mah urusan duit mah urusan saya. Urusan gaji itu urusan saya. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan ilmunya? Kan saya jauh-jauh cek pemajikan tehnya.
kuliah S1 gitu nya di bidang pendidikan agama Islam deh. Terus ngaplikasikan di mana? Saya bilang gini, justru perempuan kuliah itu untuk menyelamatkan keluarganya nanti di akhirat. Karena mendidik anak itu tidak gampang, luar biasa tidak gampangnya, gitu kan. Dan lagi kalau anak orang kita didik, kalau gagal ya itu kembali lagi ke orang tuanya, gitu kan. Karena kita sudah maksimal didiknya. Tapi kalau anak kita, kalau kita sampai gagal mendidik anak kita, kita yang masuk neraka juga, gitu. Makanya itu yang jadi patokan saya paling kalau saya sekarang. Anak 3, alhamdulillah nih, informasi ini sebuah kenikmatan. 2 hari ke belakang istri saya di tes pack lagi, alhamdulillah positif. Mohon doanya, cing lelaki ya, gitu. Nah, dalam arti gini, sekarang mulai terasa kalau emang full di rumah mendidik anak itu gampang, karena anak butuh sosok ibunya itu madrasah paling utama dan bapaknya adalah kepala sekolah, nah gitu paribasana. Nah, jadi tugas suami itu bagaimana caranya bisa menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Apapun resiko itu harus kita tempuh. Kita punya visi misi dengan jadi keluarga kita kan punya visi misi. Kumaha carana endingnya kita bersama di surga. Itu visi misi keluarga saya. Kita gak peduli di dunia itu misah, gak peduli. Kita tidak bertemu beberapa hari di dunia, gak peduli. Yang penting bagaimana caranya kita di surga itu bisa bersama lagi, itu yang paling sulit. Nah, makanya jadi bebas ulin gitu kan dia, gitu kan. Nah, karena apa dia? Contohnya sederhana, ketika nanti mungkin dihisab ya ku malaikat. Mang Acot, wah ieu mah ahli tahajud, ahli ibadah segala, geus lulus asup surga we. Pas ningali pas ka istrina lulus oge. Der budakna karena emang tidak terdidik itu, akhirnya budakna kenapa bisa ulah Mang Acotnya nu lain mah batur gitu nya. Batur ieu lain Mang Acot terjadi. Nah, batur ketika Mang Acot, batur eta si fulan eta lolos dalam arti dihisabnya paha amalannya banyak gitu kan. Pas tinggal istrinya kok beda dengan suaminya. Kalau suaminya soleh, rajin ke masjid gitu kan. Ketika istrinya kerjaannya ngagibah batur gitu kan. Dari pakaian juga belum pakaian syar'i gitu kan. Apa yang akan terjadi? Istrinya pasti bilang gini, bukan pasti, istrinya akan bilang gini, "Da si bapak mah, da suami saya mah soleh teh jang soranganeun." Gitu. Soleh jang soranganeun teu wani ngadidik saya teh sieunun justru ku saya teh. Itu yang terjadi. Sekarang istri sama suaminya selamat budakna. Da si bapak mah soleh sorangan ka masjid teh tara ngajak-ngajak. Nah, makanya tugas sebagai suami itu berat. Karena apa? Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, ini tugas utama sebagai seorang suami.